Halo Pak Edu, kembali lagi pada presentasi mata kuliah perancangan analisis dan algoritma pada materi Dynamic Programming 1. Untuk mengingat kembali, perkenalkan inilah kelompok kami. Dari sebelah kiri yaitu Raymond, Gerardo, Josefa, Ezra, dan juga Yoel. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan Dynamic Programming oleh Yoel. Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic programming atau program dinamis. Ya, yang pertama langsung saja ide dasar. Program dinamis atau dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan atau state. Sedemikian sehingga solusi persoalan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, di sini kata program tidak berkaitan dengan pemrograman melainkan sebuah perencanaan. Nah, terus dari semua metode-metode ada metode programming dinamis, greedy, dan naive. Apa perbedaannya semua? Yang pertama greedy. Ya, greedy menghasilkan satu rangkaian keputusan saat itu juga atau local optimum. Nanti akan ada contohnya. Yang kedua adalah naive, menghasilkan solusi dengan menghitung semua solusi yang bisa atau yang ada. Sedangkan dynamic programming menghasilkan solusi yang optimal karena tidak menggunakan local optimum seperti metode greedy dan tidak menghitung semua solusi seperti naive. Nah, contohnya ini greedy. Tinjau graf di bawah ini. Kita ingin menemukan lintasan terpendek dari 1 ke 10. Jika menggunakan greedy, dia akan langsung mencari yang terpendek dari setiap state-nya. Misal ini dari simpul, ambil sisi dengan bobot terkecil ke simpul berikutnya. Dia dari 1 akan langsung memilih mana yang terkecil, karena yang terkecil adalah lintasan 2, yaitu menuju ke state selanjutnya ada 2, maka dia langsung akan ke 2. Dan dari 2 maka selanjutnya akan ke 6 karena dia memiliki nilai paling kecil yaitu 4. Dan dari 6 akan ke 9 karena lebih kecil 9, dan dari 9 langsung ke 4, sehingga ini tidak optimal. Nah, inilah yang disebut dengan local optimum. Nah, karakteristik programming dinamik. Persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap stage, yang pada setiap tahapannya hanya diambil satu keputusan. Solusi pada tiap tahap dibangun dari solusi tahap sebelumnya. Masing-masing tahap terdiri dari beberapa sesuatu yang berhubungan dengan tahap-tahap tersebut. Nah, ini V1, V2, V3, V4, V5. Ini merupakan stage atau tahap dengan status V1-nya ada 1, V2 statusnya ada 4, V3 3, V4 3, dan V5 1. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Kita mencari jalan terpendek dengan menggunakan programming dinamis. S ini adalah stage, nilai stage-nya, dan X1 adalah nilai terpendeknya. Karena ini awal, jadi langsung saja stage 2, 3, 4. Nilai stage-nya langsung kita ambil aja 2, 4, dan 3. Dan jalur terpendeknya sudah pasti dari 1. Oke, next. Nah, selanjutnya stage selanjutnya aja 5, 6, 7. 5, 6, dan 7. Dari state yang sekarang adalah 2, 3, dan 4. Nah, cara menggunakan tabel ini, yang pertama kita lihat state selanjutnya ada 5. Dari 5 ini 2, 3, dan 4 kita hitung menggunakan state sebelumnya, seperti contoh ini. Solusi pada tiap tahap dibangun dari solusi tahap sebelumnya. Nah, jadi dari state sekarang 2 menuju state berikutnya adalah 5. Karena state sebelumnya adalah 2 sudah memiliki nilai 2, maka untuk mencapai 5, 2 akan ditambah dengan 7, sehingga nilai state-nya adalah 9. Begitu juga untuk dari state 3. Jika state 3 ingin next state-nya ada 5, maka awal state yang pertama tadi sebelumnya adalah 4, akan ditambah dengan 3.
sehingga hasilnya 7. Begitu juga dengan nomor 4. Dari state 4 untuk kelima adalah 3 ditambah 4, sehingga nilai state-nya adalah 7. Nah, dari sini kita bisa melihat nilai terpendeknya adalah X2-nya adalah 3 atau 4 karena memiliki nilai 7, nilai state terpendeknya. Selanjutnya adalah ke stage 6. Dari stage sebelumnya 2, 3, 4. Jika stage 2 sudah memiliki nilai 2, untuk stage ke-6 dia akan menambahkan 4, jadi nilainya adalah 6. Dan selanjutnya nomor 3, dia sudah memiliki nilai state 4, dan selanjutnya ada 2, maka dia akan memiliki nilai 6 untuk mencapai state 6. Dan selanjutnya lagi adalah 4 untuk ke-6 memiliki 1 dan 3, ini ditambah dan hasilnya adalah 4, sehingga jika menuju state 6 nilai state terpendeknya adalah 4, X2 nya adalah 4. Nah, jika mau ke 7 caranya sama, dari 2 yaitu 2 ditambah 6 8, dari 3 4 ditambah 4 juga 8, dan dari state 4 ke 7 5 tambah 3 adalah 8, sehingga nilai minimumnya 8 dan X2 nya adalah bisa melalui 2, 3, 4. Next. Nah, sekarang kita sudah berada di 5, 6, 7 untuk menuju ke nilai state 8, 9. Kita bisa lihat dari state 5. Tadi kita menggunakan solusi yang sebelumnya, bahwa kita lihat dari untuk menuju state 5 kita bisa menggunakan 3 atau 4, jalur 3 atau 4. Jadi 2 sekarang tidak digunakan lagi. Untuk dari jalur 5 kita bisa menggunakan 3 dan 4. Dan untuk menuju ke 8, maka jika tadi kita bisa lihat dari jalur 3 atau 4, maka kalau kita mau ke 8 kita menghitung, kita dapat mengambil nilai sebelumnya tadi. Kalau misalnya menggunakan dari 3, maka 4, 3, dan 1, maka hasilnya 8. Jadi dari state 5 ke 8 dari 1 nilainya 8. Oke, sekarang dari 6. Jika dari 6 tadi kita bisa lihat state 6 nilai minimumnya 4 atau solusi optimum adalah 4, maka solusi terbaik adalah kita menggunakan langsung 4, sehingga 4, 6, dan kita menggunakan 8, maka nilai 6 sudah memiliki nilai 4, sehingga 4 akan kita tambahkan langsung ke 6, yaitu 10, maka hasilnya ke state 8 dari state 1 ke 8 melalui jalur 6 adalah 10. Begitu selanjutnya dari jalur ke-7 kita bisa lihat nilai terpendek 2, 3, 4, jadi bisa melewati mana saja, sehingga nilainya akan sama semua jika melalui 3 status ini. Oke, nah jika sudah semua 8 dan 9, kita bisa lihat nilai terpendek jika ke jalur 8 adalah 5. Jadi jalur terpendek ke 8 adalah melalui jalur 5. Nah, jalur terpendek ke 5 adalah melalui 3 atau 4. Seperti itu. Dan atau jika ke state 9, jalur terpendeknya adalah 6. Jika mau ke 6 ada melalui jalur 4. Dan langkah terakhir adalah ke state 10. State 10, dan sekarang kita berada di state 8 dan 9. Dari state 8 menuju ke 10, jadi kan state 8 kita bisa lihat bahwa paling minimal melalui 5, sedangkan 5 paling minimal melalui 3 atau 4. State 5. Oke. Nah, dari 10 bisa kita hitung bahwa nilainya adalah 11.
dan karena keduanya adalah 11 maka nilai state-nya adalah 11 dan nilai terpendeknya 8 atau 9. Sekarang kita bisa mencari nilai terpendeknya dengan langkah-langkah yang tadi kita dari tabel-tabel yang kita buat tadi, yaitu pertama nilai 10, karena 10 memiliki nilai minimum 8 atau 9 sehingga gambaran dari state 4 atau x4 nya adalah 8 atau 9. 8 atau 9, pertama adalah 8 aja. 8 memiliki nilai state paling optimum adalah 8 dari state kelima. Nah, sehingga dari x3 ini adalah state kelima. Lalu dari state kelima, nilai optimumnya adalah 3 atau 4. Nah, jadi ada x2 nya adalah 3 atau 4. Nah, karena terakhir adalah 1, jadi langsung aja ke 1. Jika melalui 9, state terpendeknya adalah 6. Nilainya state 7 dengan nilai terpendeknya dengan state 6. Dari 6 kita lihat 6 nilai terpendeknya adalah 4. Dari state 4 juga, karena terakhir jadi langsung 1. Jadi ada 3 nilai terpendek yang bisa diambil, yaitu nilai panjang lintasnya adalah 11, nilai terpendeknya adalah 1, 3, 5, 8, dan 10, 1, 4, 5, 8, 10, dan 1, 4, 6, 9, 10. Oke, kita bisa lihat dari sini nih, untuk dari 1 sampai 10 kita bisa lihat state terpendeknya 1, 3, 5, 8, 10, 1, 3, 5, 8, 10, dan 1, 4, 5, 8, 10, 1, 4, 5, 8, 10, atau 1, 4, 6, 9, 10, 1, 4, 6, 9, 10. Nah, itu kita mencari nilai 1 plus 10 terpendek dengan cara dynamic programming, yaitu kita menggunakan ini solusi pada tiap tahap dibangun dari solusi tahap sebelumnya. Nah, jadi untuk mencari 6 kita menggunakan tahap sebelumnya 2, 3, 4, 5. Manakah yang jalur terpendek untuk menuju ke 6? Oke, lanjut ke pendekatan. Pendekatannya adalah top down dan bottom up. Top down ini adalah kejatuhan langsung dari formulasi rekursif masalah apapun. Jika solusi untuk masalah apapun yang dapat diformulasikan secara rekursif menggunakan solusi untuk sub masalah, dan jika sub masalah yang tumpang tindih, maka orang dapat dengan mudah memoise untuk menyimpan solusi untuk sub masalah dan sebuah tabel. Setiap kali kami mencoba menyelesaikan sub masalah baru, kami pertama-tama memeriksa tabel untuk melihat apakah sudah diselesaikan. Jika suatu solusi masalah telah direkam, kita dapat menggunakannya secara langsung. Jika tidak, memecahkan sub masalah dan menambahkan solusi tabelnya. Itu yang kayak tadi, kita menggunakan solusi sebelumnya untuk menyelesaikan solusi selanjutnya. Terus ada bottom up, solusi untuk suatu masalah secara eksklusif seperti dalam hal sub masalah. Kami dapat mencoba merumuskan kembali masalah dengan cara bottom up. Cobalah memecahkan sub masalah terlebih dahulu dan menggunakan solusi mereka untuk membangun dan temukan solusi untuk sub masalah yang lebih besar. Ini juga biasanya dilakukan dalam bentuk tabel dengan cara iteratif menghasilkan solusi untuk sub masalah yang lebih besar dan lebih besar dengan menggunakan solusi untuk sub masalah lebih kecil. Sebagai contoh, jika kita sudah tahu nilai F41 dan F40, kita dapat langsung menghitung nilai F42. Oke, sekian saja dari video. Mohon maaf jika kurang jelas. Saya akhiri. Selamat pagi. Oke, selamat pagi atau siang atau malam Pak Edu. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video saya. Saya Kirado Leonel Presiden akan mempresentasikan tentang Fibonacci number. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Fibonacci number. Fibonacci number itu adalah suatu deret di mana deret nilai n didapatkan dari dua angka sebelum n tersebut. Contohnya di sini saya memiliki deret ketiga, yaitu nilainya 2,
nilai 2 ini didapatkan dari dua angka sebelum angka tersebut, yaitu penjumlahannya. 1 tambah 1 dapatnya 2 gitu. Sama juga seperti sini, 13 didapatkan dari penjumlahan dua angka sebelumnya, 5 tambah 8. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13, dan seterusnya. Lalu untuk pada pemfokusan kita, pembahasan saya ini, saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan nilai dari deret ke n. Contohnya di sini saya akan membahas n-nya ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya harus dapat menghasilkan nilai keluaran 8 karena deret Fibonacci 6 ke 6 yaitu bernilai 8. Lanjut, untuk mencari nilai tersebut biasanya digunakan metode rekursif. Namun, metode ini tidak sepenuhnya efektif karena metode rekursif itu tidak efisien karena dia ada beberapa nilai yang harus didapatkan, nilai yang sama didapatkan dengan memanggil fungsinya itu berulang-ulang. Nanti kita akan melihat di slide selanjutnya. Di sini contohnya ada prosedur Fibonacci ya. N itu di mana jumlah n itu di mana n keberapa yang akan kita cari. Jika n-nya sama dengan 1 atau n-nya 2, maka kita akan langsung mereturnkan nilai 1, di mana ini adalah base case. Apa maksudnya return 1? Berarti nilainya itu 1 ya, ini ya. Ini kan n yang pertama dan n kedua. Lalu, jika n-nya bukan 1 atau 2, maka dia akan melakukan rekursif pemanggilan fungsi Fibonacci kembali dengan menjumlahkan n-1 yaitu deret sebelumnya dan n-2 deret 2 sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan contohnya jika mencari deret ke-6. Untuk mendapatkan nilai deret ke-6, saya harus mengetahui nilai dari deret ke-5 dan nilai dari deret ke-4. Untuk mendapatkan nilai deret ke-5, saya harus mengetahui nilai deret ke-4 dan nilai deret ke-3. Begitu juga selanjutnya, dan jika kita lihat baik-baik di sini, terdapat beberapa pemanggilan pencarian nilai yang sama ya. Contohnya di sini ada Fibonacci 3, Fibonacci 3, Fibonacci 3 di sini. Jadi, di sini Fibonacci deret ketiga akan dipanggil sebanyak 3 kali nilai fungsi mencarinya untuk mendapatkan nilai Fibonacci ke-6. Maka dari itu, di sini kalau kita lihat satu tingkat di atasnya juga, Fibonacci ke-4 juga dipanggil sebanyak 2 kali. Ini yang menyebabkan tidak efisien ya. Maka dari itu, waktu yang diperlukan itu menjadi n kuadrat. Pokoknya. Lalu, apa solusinya? Nah, di dynamic programming ini, solusinya itu menjadikan waktu pencariannya itu lebih efisien, menjadikan waktu pencarian itu linear. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa depth Fibonacci n yang tadi kita akan cari, kita akan menginisialisasi nilai array sebelumnya arraynya sepanjang n, di mana n itu yang akan dicari deretnya, dan kita akan inisialisasi dengan nilai 0. Jadi karena kita 6 ya, Fibonacci 6, berarti arraynya jumlah 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar, saya buat baru, terlalu besar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup. Nah, di sini kita akan menginisialisasi dengan nilai 0 ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, array ke 0 dan array pertama akan kita isi dengan nilai 1. Sisanya baru 0. 1, 2, 3, 4. Oke, lalu di baris keempat masuk ke perulangan. Untuk I dari 2, I kedua, yaitu ini ya, saya pointer warna lain. Ini ke n-1. N-1 itu berapa? N-1 itu karena n-nya 6, min 1 berarti 5 ya. 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan berhenti di array sekian. Lalu
sequence I, di mana I ini akan bernilai I-1 plus I-2. I-1 dan I-2. Jadi ini penjumlahan ini akan masuk ke dalam sini. Ini akan bernilai 2. Begitu juga dengan selanjutnya. Dia akan berulang sampai ini selesai. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3 menjadi 5. 3 tambah 5 menjadi 8. Inilah nilai akhir yang akan kita capai. Dia akan mendapatkan nilai sequence n-1. Maka dari itu, Fibonacci deret ke-6 bernilai 8. Dengan adanya metode seperti ini, waktu pencarian menjadi linear. Sangat berbeda ya dengan metode rekursif sebelumnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan semoga Pak Edu sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ugly number. Ya, ugly number adalah angka yang hanya memiliki faktor prima yaitu 2, 3, atau 5. Nah, ini adalah contoh deret ugly number. Ini 10 deret ugly number yang pertama. Kita dapat mencari output dari ugly number ini. Misalnya kita masukkan n adalah 1, maka outputnya adalah 1. Ini ya. Dalam hal ini 1 ikut masuk ya dalam ugly number. Kemudian ini inputnya misalnya 5, outputnya adalah 5. Lalu jika inputnya adalah 9, maka outputnya adalah 10 ini. Kemudian bagaimana cara menentukan ugly number? Yang pertama adalah menggunakan brute force. Namun menggunakan brute force itu terlalu lama dan membuang banyak waktu, sehingga kita menggunakan dynamic programming sesuai dengan materi kita pada hari ini. Nah, karena setiap angkanya hanya dapat dibagi oleh 2, 3, maupun 5, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama ini semua angka dikali 2, yang kedua adalah semua angka dikali 3, yang ketiga adalah semua angka dikali 5. Nah, kemudian ini adalah pseudocode dari ugly number. Nah, ini adalah yang pertama kita assign dulu ini. Ini adalah array untuk menyimpan ugly number tersebut. Kemudian kita mengeset indeks-indeksnya, yaitu I2, I3, dan I5 itu diset 0 semua. Kemudian next multiple of-nya juga diset. Jika 2, maka 2, jika 3, maka 3, jika 5, maka 5. Nah, kemudian next ugly number-nya adalah diset 1. Yang pertama, ugly number ke array ke 0, kita set 1. Kemudian kita masuk ke perulangan ini, yaitu for. Nah, di dalam for ini, next ugly number-nya adalah kita mencari nilai minimal dari next multiple of baik dari 2, 3, maupun 5. Karena tadi diketahui adalah 2, 3, dan 5, maka nilai minimalnya adalah 2. Sehingga ugly index pertama, yaitu I-nya dimulai dari 1, adalah next ugly number, yang mana adalah 2. Lalu kita cari di ketiga if ini. Ini if ke pertama, ini if kedua, dan ini if ketiga. Nah, jika karena if yang memenuhi adalah if yang kedua, sehingga I2 adalah I2 plus 1, di mana ini tadi di set next ugly number-nya adalah 1, jadi 1 plus 1. Nah, setelah itu next multiple of-nya adalah ugly dari I2, yang mana adalah 2 itu tadi, hasil dari 1 tambah 1 dikali 2. Maka next multiple of 2-nya menjadi 4. Kemudian kita masuk lagi ke dalam for, indeksnya ganti menjadi 2. Terus kita mencari sesuai data yang sudah diperbarui, yaitu next multiple of-nya yang 2 adalah 4, 3 tetap 3, 5 tetap 5. Nah, karena minimalnya adalah 3, maka next ugly number-nya menjadi 3 pada indeks kedua. Kemudian karena 3 memenuhi di if yang kedua, maka masuk ke yang kedua, di mana I3 adalah I3 plus 1, yang tadi adalah next ugly number-nya pertama di set 1, sehingga 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga next multiple of 3-nya adalah 2, yang mana hasil dari penjumlahan ini tadi dikalikan 3, sehingga hasilnya 6. Nah, kemudian kita masuk lagi saat indeksnya 3. Nah, kita mencari lagi next ugly number-nya. Nah, ketemu 5 karena mencari nilai yang paling minimal tadi. Nah, pada indeks ketiga, next ugly number-nya adalah 5. Kemudian kita mencari dari 3 if ini, karena yang
sesuai adalah if yang ketiga, maka dia akan masuk ke sini. Sehingga I5-nya adalah I5 plus 1, di mana tadi next ugly number-nya adalah di set 1, sehingga 1 plus 1 adalah 2. Sehingga next multiple of-nya adalah 2, yaitu hasil penjumlahan dari ini tadi, dikali 5, sehingga hasilnya 10, begitu terus selanjutnya sesuai dengan angka yang dicari. Begitu penjelasan dari ugly number, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi dynamic programming, yaitu Catalan number. Langsung saja kita bahas. Jadi menurut pengertiannya, Catalan number adalah urutan bilangan alami yang terjadi dalam banyak masalah perhitungan yang menarik. Nah, jika kita lihat contohnya, di sini ada 1, 1, 2, 5. Kalau kita lihat sekilas, memang seperti tidak berpola atau tidak ada patternnya. Namun, ini adalah bilangan Catalan yang memiliki pattern atau pola. Nah, ini adalah rumus rekursif dari bilangan Catalan. Kita akan membahas bagaimana rumus ini dapat bekerja. Kita diberikan rumus seperti ini. Cn sama dengan sigma dari 0 sampai n-1 Ci dikali Cn min 1 min I. Nah, ini contohnya. Misalnya kita ingin mencari bilangan Catalan 3, maka n-nya adalah 3. Kita masukkan saja ke rumus, yaitu I sama dengan 0 hingga n min 1, yaitu 2. Dimana rumusnya menjadi C0, itu dari I, karena I selalu mulai dari 0, dikali C n min 1 min I, n-nya 3, dikurangi 1, 2 dikurangi 0, 2. Maka di sini C2. Lalu selanjutnya ditambah I-nya jadi 1 sekarang. Maka di sini C1. N-1, N-nya tetap 3, dikurangi 1, 2, dikurangi I1, jadi C1. Selanjutnya yang I sama dengan 2, ditambah C. I, C-nya C2, dikali 3 dikurangi 1 dikurangi I-nya adalah 2. Maka di sini didapatkan C0. Nah, kita sudah mendapatkan rumusnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan. Perlu diketahui bahwa bilangan Catalan 0 dan bilangan Catalan 1 nilainya adalah 1. Itu didapat dari rumus ini, sehingga kita tidak perlu mencarinya lagi. Langsung saja kita masukkan C0 adalah 1. Nah, di sini kita belum tahu nih C2-nya berapa. Maka dari itu kita harus mencari tahu dulu untuk nilai C2 itu berapa. Sama juga dengan menggunakan rumus rekursif ini. Dari C2 maka didapatkan CI selalu mulai dari 0, C0 dikali 2 dikurangi 1 dikurangi 0 adalah 1, ditambah C1, I-nya sekarang berada di 1, maka di sini C1 dikali C2 dikurangi 1 dikurangi 1, maka di sini C0. Maka hasilnya adalah C0 dan C1 seperti saya yang bilang tadi adalah nilainya 1. 1 dikali 1 ditambah sama ini 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 1. Hasilnya dari C2 ini adalah 2. Nah, kita sudah mendapatkan C2. Kita dapat melanjutkan rumus yang ini. Kita masukkan C2-nya adalah 2. Lalu di sini C1 adalah 1, C1 adalah 1, C2 di sini sama adalah 2, C0 adalah 1. Kita tinggal dikalikan 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, lalu dijumlahkan dan didapatkan bilangan Catalan 3 hasilnya adalah 5. Jadi itu adalah contoh penggunaan rumus rekursif bilangan Catalan. Selanjutnya dari bilangan Catalan tersebut kita dapat menyelesaikan beberapa permasalahan. Nah, ini saya akan membahas 4 permasalahan. Yang pertama ada menghitung jumlah ekspresi yang mengandung n pasang tanda kurung atau parentesis yang cocok dengan benar. Jadi di sini kita diberikan satu set n atau kita diberikan n set parentesis.
lalu kita disuruh menghitung berapa kombinasi yang mungkin dari n set parentesis tersebut. Misalnya, kita diberikan satu set, maka hasilnya adalah kita diberikan satu set, maka hasilnya juga adalah 1. Karena kombinasinya kemungkinannya hanya ada ini, 1 saja. Lalu jika kita diberikan 2 set parentesis, maka hasilnya juga 2. Mengapa demikian? Karena kombinasi yang mungkin hanya ini 1 yang di sini, ini 2 set, dan 1 dan 2. Maka hanya ada 2 kemungkinan kombinasi dari 2 set parentesis. Yang ketiga, misalnya kita diberikan 3 set parentesis, maka hasilnya ada 5. Mengapa demikian? Karena dari 3 set tersebut kita bisa menghasilkan 5 kombinasi. Penjelasannya adalah di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, di sini ada 3 set. Kombinasi pertama. Kombinasi selanjutnya di sini ada 1, di sini ada 1, lalu di sini ada 1 set. Jadi jumlahnya ada 3. Ini kombinasi yang kedua. Selanjutnya, untuk kombinasi selanjutnya ada di sini 1, di sini 1 set, di sini 1 set. Ini ada 3 set juga untuk kombinasi yang ketiga. Selanjutnya, di sini ada 1 set, di sini ada 1 set, dan di sini ada 1 set lagi. Maka ada 3 set dalam kombinasi keempat ini. Untuk kombinasi selanjutnya, di sini ada 1 set, di sini ada 1 set, di sini ada 1 set. Jadi ada 3 kombinasi juga. Maka jumlah kombinasi yang mungkin dari 3 set parentesis adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini juga berdasarkan rumus rekursif yang sudah kita pelajari di awal tadi. Nah, untuk permasalahan yang kedua adalah menghitung jumlah pencarian pohon biner yang mungkin dengan n case. Nah, di sini kita disuruh mencari kombinasi yang mungkin dari n case. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada case pertama. Kita diberikan 1 nodes, yaitu 5. Nah, dari 1 tersebut kita bisa membuat berapa kombinasi, yaitu jika diberikan 1, maka kombinasinya hanya 1, karena hanya ada 5 itu sendiri sebagai root node, tidak ada kemungkinan lain. Untuk case kedua, kita diberikan 2 nodes, yaitu 5 dan 6. Maka ada berapa kombinasi yang mungkin dari dua nodes ini, yaitu adalah 2. Mengapa demikian? Kita dapat melihat 5 sebagai root, di mana nanti 6 akan diisikan ke sebelah kanan sesuai dengan peraturan binary tree, karena 6 lebih besar dari 5. Jika kita melihat 6 sebagai root node, maka 5 akan diisikan ke sebelah kiri karena 5 lebih kecil dari 6. Selanjutnya case 3. Kita diberikan 3 nodes, yaitu 5, 6, dan 7. Nah, dari katalan 3 atau 3 nodes tersebut kita dapat membentuk 5 kombinasi. Penjelasannya adalah kita bisa menjadikan 5 sebagai root node, atau 6 sebagai root node, atau 7 sebagai root node. Yang pertama kita membahas 5 sebagai root node. Jika 5 sebagai root node, kan masih ada angka lain 6 dan 7. Nah, 6, 7 ini bisa kita isikan 5, lalu 6 dulu, lalu baru 7, sesuai dengan peraturan pengisian binary tree. Lalu kombinasi kedua dari 5 sebagai root node ini, kita bisa mengisikan 7 dulu, setelah 5 lalu 6 ke kiri, sesuai dengan peraturan binary tree. Nah, jadi untuk 5 sebagai root node ini ada kemungkinan 2 kombinasi. Selanjutnya ada 6 sebagai root node, yaitu ini, gambar yang ini. Jika 6 sebagai root node, ada berapa kombinasi? Kan angka selanjutnya ada 5 dan 7. Maka hanya ada 1 kombinasi, karena 5 lebih kecil dari 6 dan 7 lebih besar dari 6. Yang artinya 5 berada di sebelah kiri dan 7 berada di sebelah kanan 6. Jadi hanya ada 1 kemungkinan. Selanjutnya jika 7 sebagai root node, maka ada berapa kombinasi? Coba kita lihat gambar yang ini. 7 sebagai root node, maka selanjutnya kita bisa mengisikan 6 di sebelah kiri karena 6 lebih kecil, dan 5 di sebelah kiri 6 karena lebih kecil dari 6.
Juga bisa ketika 7 sebagai root node, kita bisa mengisikan 5 dulu ke sebelah kiri, karena lebih kecil dari 7, lalu baru 6 ke kanan 5, karena 6 lebih besar dari 5. Jadi untuk 7 sebagai root node, itu ada 2 kombinasi. Nah, dari hasil ini, kita bisa jumlahkan 2 tambah 1 tambah 2, hasilnya ada 5. Sehingga kesimpulannya untuk katalan 3, maka hasilnya ada 5. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada 3 poin, yaitu jika 5 sebagai root node, jika 6 sebagai root node, 7 sebagai root node. Yang pertama, jika 5 sebagai root, simbol di kiri 0, karena tidak ada yang lebih kecil lagi dari 5. Karena angka selanjutnya adalah 6, 7, maka di simbol kanan ada 2 angka, yaitu 6 dan 7. Jadi, rumus katalannya adalah katalan 0, ini dapat dari sini, dan dikali katalan 2. Katalan 2 dapat dari sini. Lalu hasilnya adalah 1 kali 2. Hasilnya adalah 2. Untuk mencari katalan 2 dapat dicari menggunakan rumus rekursif seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya, jika 6 sebagai root node. Jika 6 sebagai root node, simbol di kiri ada 1, yaitu 5. Simbol di kanan ada 1, yaitu 7. Jadi, rumusnya adalah katalan 1, yaitu dapat dari sini, dan dikali katalan 1 didapat dari di sini. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1, sama dengan 1. Saya ingatkan kembali, katalan 0 dan katalan 1 itu nilainya adalah 1. Selanjutnya, jika 7 sebagai root, atau 7 sebagai root node, maka simbol kirinya ada 2, yaitu 5 dan 6. Dan di simbol kanannya 0, karena tidak ada yang lebih besar dari 7 lagi. Jadi, rumusnya ada katalan 2, dapat dari sini, dan dikali katalan 0, dapat dari sini. Hasilnya adalah 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Nah, dari perhitungan ini, kita bisa mendapatkan hasil dari katalan 3 adalah 2 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 5, sehingga katalan dari 3 adalah 5. Nah, di sini ada case tambahan jika kita diberi 4 nodes, yaitu 5, 6, 7, 8. Solusinya adalah, katalan dari 4 adalah 14. Penjelasannya seperti ini. Ini adalah penggunaan rumus dari rumus rekursif yang tadi, yaitu rumus rekursif yang ini. Kalau kita lihat, ini adalah katalan I, dan sehingga C0. Lalu katalan N-1 min I. N-nya adalah 4, dikurangi 1, 3, dikurangi 0 adalah 3. Dan seterusnya. Ini dilanjutkan, ini I, ini N-1 min I, ini I juga, ini N-1 min I, ini I juga, ini N-1 min I. Nah, dari pattern ini saya juga bisa menemukan cara lain ya. Kita bisa melihat ini 5, 6, 7, 8 kan sudah urut. Saya hilang dulu. 5, 6, 7, 8 ini kan sudah urut. Jadi kita bisa lihat 5 itu untuk rumus yang ini. Nah, jika kita lihat 5, itu pasti di sebelah kirinya kan tidak ada node lagi, karena angka selain itu lebih besar dari 5 semua, maka di kirinya itu katalan 0. Lalu di kanannya ada 3, yaitu 6, 7, dan 8. Maka di sini 0 dikali katalan 3. Selanjutnya kita beralih ke 6. 6 di sini kan di sebelah kirinya ada yang lebih kecil dari 6, yaitu 5. Maka di sini kita tuliskan katalan 1. Lalu di sebelah kanannya ada 2, yaitu 7 dan 8. Maka di sini kita tuliskan katalan 2. Lalu selanjutnya jika ini 7 untuk angka 7, maka di sebelah kirinya ada 2, yaitu 5 dan 6. Maka di sini kita tulis katalan 2. Lalu di sebelah kanannya ada 8, hanya ada 1. Maka di sini dikali katalan 1. Lalu ditambah lagi 8. 8 ini di sebelah kirinya ada 3, yaitu 5, 6, 7. Maka di sini kita menuliskan katalan 3, dan di sebelah kanannya sudah tidak ada lagi, karena tidak ada yang lebih besar lagi dari 8.
Maka di sini kita tuliskan katalan 0. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan katalan 0 itu 1, katalan 3 itu 5, katalan 1 itu 1, katalan 2 itu 2, katalan 2 itu 2, dan katalan 1 itu 1, katalan 3 itu seharusnya ini 5 ya, katalan 3 itu hasilnya 5, ini sedikit terbalik, dan katalan 0 itu adalah 1. Nah, kalian bisa mendapatkan nilai dari katalan 3 ini dan dari rumus rekursif yang tadi di awal. Nah, di sini kita bisa mendapatkan 5 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 5. Hasilnya adalah 14. Jadi benar ya, katalan 4 di sini hasilnya adalah 14. Nah, permasalahan selanjutnya adalah menghitung jumlah pohon biner penuh. Pohon biner penuh itu adalah pohon biner yang memiliki simpul 2 anak atau 0, atau tidak sama sekali, dengan rumus n plus 1. Ini perlu diingat dengan rumus n plus 1. Langsung saja kita ke contoh. Jika kita memiliki n sama dengan 2, artinya kita memiliki n plus 1 daun, yaitu daunnya adalah 3. Kita bisa lihat di sini, ini ada 1, 2, 3. Berarti benar, ini adalah kombinasi pertama, dan kombinasi kedua adalah 1, 2, 3. Berarti n-nya 3, benar, leaves-nya 3. Maka dari sini kita bisa mendapatkan bahwa n sama dengan 2 itu terdapat 2 kombinasi yang bisa dibentuk untuk pohon biner penuh, yaitu di sini 1, di sini 2. Selanjutnya, jika n sama dengan 3, maka leaves yang harus didapatkan itu adalah 4, berdasarkan rumus n plus 1 ini. Nah, dari sini kita bisa melihat di sini ada 4 leaves, di sini ada 4 leaves, di sini ada 4 leaf, di sini ada 4 leaves, dan di sini ada 4 leaves. Artinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kombinasi untuk n sama dengan 3. Perlu diingat untuk permasalahan ini untuk mencari pohon biner penuh, yaitu pohon biner yang memiliki 2 anak atau tidak memiliki anak. Maka dari hasil n sama dengan 3 tadi, kita bisa dapatkan hasilnya 5. Nah, untuk permasalahan selanjutnya, kita disuruh mencari atau menghitung jumlah kemungkinan pada n-gon dalam membagi menjadi x bagian segitiga dengan rumus n-2. Maksudnya adalah kita disuruh mencari berapa kombinasi yang mungkin dari n-gon, di mana di dalam n-gon itu terdapat n-2 segitiga. Langsung saja kita ke penjelasannya. Misalnya, kita diberikan n sama dengan 4, artinya kita diberikan segi 4. Nah, dengan rumus ini, berarti n-2. Kita disuruh membuat 2 segitiga di dalam segi 4 tersebut. Contohnya ini. Ini ada segi 4, di dalamnya ada 2 segitiga. Nah, dari kondisi tersebut, ada berapa kombinasi yang mungkin? Nah, di sini ada 2 kombinasi, yaitu untuk bentuk seperti ini dan bentuk seperti ini. Contoh selanjutnya, jika kita diberikan n sama dengan 5, artinya kita diberikan suatu segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu n-2 adalah 3. Berarti segi 5 ada 3 segi 3 di dalamnya. Nah, ada berapa kombinasi yang mungkin? Sehingga jawabannya ada 5 kombinasi, yaitu untuk bentuk seperti ini, ini, dan ini. Contoh selanjutnya, jika kita diberikan 6, n sama dengan 6, maka artinya adalah kita diberikan segi 6. Dengan rumus n-2 itu adalah 4. Maka di dalam segi 6 tersebut, kita diharuskan untuk membentuk 4 segitiga. Maka kombinasinya ada 14. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jika kita lihat angka-angka ini adalah berpola ya. Ini adalah pola dari angka katalan, sama seperti permasalahan-permasalahan sebelumnya yang sudah kita cari tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kodenya. Ada 2, yang pertama ini adalah recursive solution. Di sini adalah n kurang dari 1, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa katalan dari 1 dan 0 itu langsung saja mereturnkan nilai 1. Kita menjelaskan code dengan
contoh saja, misalnya n ini kita sama dengan 2. N sama dengan 2, maka di sini kita akan masuk ke perulangannya karena 2 tidak memenuhi kondisi ini. Res ini bernilai 0, ini 0, maka katalan I itu 0, maka katalan dari 0 kita akan memanggil rekursifnya dan akan memenuhi syarat ini. Maka di sini nilainya langsung 1. Dikali N-nya 2, dikurangi I-nya 0, dikurangi 1, katalan 1. Langsung memanggil rekursif masuk ke bagian sini, langsung merhitunkan nilai 1. Jadi, resnya akan bernilai 1 dikali 1 ditambah 0. Maka resnya akan bernilai 1. Itu untuk perulangan yang pertama, I sama dengan 0. Nah, untuk perulangan kedua, N-nya masih 2 ya. Untuk I sama dengan 2, maka ini kan tadi resnya 2 ya. Di sini berarti, resnya adalah 1. Setelah perhitungan I sama dengan 0 tadi, ditambah katalan I-nya sekarang 1. Katalan 1 masuk rekursif ke sini langsung return 1. Katalan 2 dikurangi 1 adalah 0. Katalan 0 itu adalah langsung mereturnkan nilai 1. Maka di sini adalah 1. Jadi bisa didapatkan hasilnya adalah 1 ditambah 1 kali 1, hasilnya adalah 2. Nah, kan sudah tidak memenuhi kondisi perulangan, maka dia akan langsung mereturnkan variabel res yang menjadi hasil dari katalan 2, yaitu nilainya adalah 2. Nah, untuk kode recursive solution ini memiliki time complexity seperti ini. Nah, nilai angka katalan tersebut adalah eksponensial, yang membuat kompleksitas waktunya menjadi eksponensial. Selanjutnya kita akan membahas dynamic programming solution, di mana di sini menggunakan array. Kita pertama mendefinisikan dulu array-nya katalan n+1. Lalu seperti yang kode sebelumnya, bahwa katalan 0 dan katalan 1 itu nilainya langsung diset sama dengan 1. Kita di sini tidak menggunakan rekursif, kita menggunakan nested loop. Untuk penjelasannya kita menggunakan contoh saja, misalnya kita ingin mencari n sama dengan 2. Mengapa ini I-nya kita mulai dari 2? Karena di sini katalan untuk 0 dan katalan untuk 1-nya sudah diset 1, sehingga kita mulai dari 2. Jika kita ingin mencari katalan dari 2, maka kita akan masuk ke sini. Katalan 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk dari inisialisasi. Selanjutnya, kita akan mencari katalan I, katalan 2, nilainya adalah katalan I, katalan 2 yang nilainya sekarang sementara adalah 0. Lalu ditambah katalan J. Katalan J ini berarti J-nya 0. Katalan J berarti adalah 1, sudah diset di awal. Sini 1. Dan katalan 2 dikurangi 0 dikurangi 1 adalah 1. Di mana katalan 1 adalah 1. Maka hasilnya untuk for J yang pertama ini adalah 1, karena 0 ditambah 1 kali 1. Nah, kita berlanjut ke J selanjutnya, di mana J-nya jadi 1, dan 1 masih kurang dari 2, masih memenuhi. Nah, untuk J sama dengan 1, katalan I ini tadi kan bernilai 1, sehingga di sini juga 1. Nah, J katalan ditambah katalan J adalah 1. Langsung saja di set sini 1, dan katalan 2 dikurangi 1 adalah 0. Katalan 0 adalah 1. Maka di sini langsung saja 1. Sehingga didapatkan katalan I menjadi 1 ditambah 1 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Lalu kita sudah tidak memenuhi kondisi yang ini, dan kita sudah tidak memenuhi kondisi yang ini. Karena jika 3 kurang dari 2 sudah tidak memenuhi, maka langsung saja mereturnkan nilai katalan N tersebut, yaitu nilainya tadi adalah 2. Dynamic Programming Solution ini memiliki time complexity O(n²). Sekian presentasi untuk katalan number.
Oke, selamat pagi, siang, atau malam Pak Edu. Saya ada Pak. Jadi setelah tadi teman saya membawakan beberapa materi mengenai dynamic programming, sekarang saya akan membawakan salah satu materi yaitu friends pairing problem. Jadi di sini tuh kita punya masalah ada n orang, di mana setiap orang bisa berpasangan dengan seorang teman lain atau dapat berdiri sendiri. Nah, pertanyaannya adalah berapakah total kombinasi n orang di mana dia bisa berpasangan atau sendiri saja. Kita berikan contoh, jika ada 3 orang, artinya n-nya 3, maka kombinasi yang bisa terjadi adalah 4, yaitu yang pertama ada 1, 2, dan 3 itu sendiri-sendiri. Kemudian 1 itu sendiri tetapi 2 dan 3 berpasangan. Kemudian yang ketiga ada 1 dan 2 itu berpasangan tetapi 3 itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir 1 dan 3 berpasangan tetapi 2 itu sendiri. Oke, nah bagaimana dynamic programming bisa menyelesaikan masalah ini? Dynamic programming seperti yang kita telah ketahui menggunakan konsep untuk membagi masalah yang besar menjadi subdomain masalah yang lebih kecil, dan masalah yang lebih kecil yang akan kita solve satu-satu itu akan disimpan hasilnya untuk digunakan untuk mengatasi atau melakukan solving pada subdomain lainnya. Oleh karena itu, untuk n orang kita akan baginya menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Pembahasan, dimisalkan hasil dari fungsi fn adalah beberapa kombinasi yang bisa terjadi untuk membentuk n orang. Sebagai contoh tadi, jika n-nya 3 berarti hasil dari fn-nya adalah 4. Kita akan bagi problem ini menjadi masa yang lebih kecil. Nah, untuk setiap orang ke n yang bisa kita buatkan subproblemnya, itu ada 2 kemungkinan. Nah, bagaimanakah kita membagi 2 kemungkinan ini untuk menciptakan subproblemnya atau masalah kecilnya? Nah, itu adalah kemungkinan yang pertama. Adalah jika orang ke n itu tidak berpasangan dan berdiri sendiri. Dengan demikian, kombinasi untuk fn jika orang ke n tidak memiliki pasangan, jumlah kombinasinya itu akan sama dengan fn-1. Nah, mungkin Bapak atau teman-teman yang akan melihat video ini bertanya kenapa bisa sama. Sekarang di sini pembahasannya. Dimisalkan fn untuk n sama dengan 4. Tadi kita sudah tahu kalau fn untuk n sama dengan 3 itu hasilnya 4. Sekarang kita tambahkan satu orang lagi, si 4. Tapi si 4 itu menyendiri. Di sini kita bisa lihat untuk fn n sama dengan 4 dengan 4 itu menyendiri dan tidak berpasangan, maka probabilitasnya itu akan sama seperti fn3 tetapi hanya ditambah 4 menyendiri. Nah, mungkin pertanyaannya kalau dibolak-balik jadi 4-nya di depan juga sama saja kan, jadi 1 dan 3 berpasangan, 2 sendiri dan 4 sendiri. Nah, jadi sebenarnya kita cuma mencari fn sama dengan 3, kemudian kita tambahi di dalam himpunannya, ditambahi dengan 4 yang menyendiri. Jadi 4-nya tidak berpasangan dengan orang lain. Jadi untuk fn maka bisa disimpulkan bahwa fn dengan n menyendiri, dengan si n menyendiri pada kasus ini adalah 4, maka jumlah kombinasinya akan sama dengan fn-1. Mungkin ada yang teman-teman yang atau Bapak mungkin mau menanyakan saya bagaimana kalau misalkan yang menyendiri bukan si 4, kan si 3 juga bisa. Tetap akan sama saja. Jadi misalkan ini menjadi 3, kita tukar si 3 menjadi 4. Jadi ya tetap akan sama saja jumlahnya. Jadi si 1, 2, 3, 4 menyendiri, kemudian si 1 dan 1 itu menyendiri, 2 dan 4 berpasangan, 3 menyendiri, dan seterusnya. Jadi untuk ketika si n menyendiri itu jumlahnya akan sama dengan si fn-1. Itu untuk jika si fn dipastikan menyendiri. Nah, di sini yang menyendiri adalah semuanya si 3. Kalau tadi si 4. Nah, jadi begitulah kira-kira kenapa untuk kemungkinan pertama, jika untuk n sama dengan 4 dengan si 4-nya menyendiri, maka jumlahnya akan sama
dengan Fn-1 alias F3. Itu kemungkinan yang pertama. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, bisa saja orang ke N ini berpasangan. Di sini kita bisa lihat kemungkinan kedua untuk orang ke N adalah orang ke N tersebut berpasangan. Kita ambil contoh jika orang ke N itu berpasangan dengan orang ke N-1. Kita masih pakai contoh tadi N-nya 4, berarti misalkan 4 berpasangan dengan 3. Dengan demikian artinya bahwa kombinasi untuk Fn jika orang ke N berpasangan dengan orang ke N-1, artinya kita hanya perlu mencari Fn-2. Kenapakah begitu? Di sini penjelasannya, Pak. Nah, penjelasannya jika orang ke N-1, di sini kita N-1-nya adalah 3, dan orang ke N itu berpasangan, berarti 3 dan 4 berpasangan, maka kita kan hanya perlu mencari kombinasi dari 1 dan 2, yang mana merupakan F4 kurang 2, yang artinya mencari F2. Karena si 3 dan 4 dipastikan berpasangan. Gitu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pernyataan yang tadi, kita hanya perlu mencari kombinasi dari F-2, itu bisa dibuktikan dengan pernyataan yang barusan. Kemudian, masih ada lagi. Ada kemungkinan 4 tidak hanya berpasangan dengan 3, tetapi juga bisa 4 dengan 2 atau 4 dengan 1. Jadi, kita bisa mencari 41, 42, 43. Dimisalkan ini semua berpasangan, berarti kan ada 3 kemungkinan dia bisa berpasangan dengan 1, berpasangan dengan 2, berpasangan dengan 3. Nah, kita sesuai rumus ini N-1 dikali Fn-2. Jadi misalkan 4 dan 4 berpasangan dengan 1, berarti kita mencari 2 kombinasi dari 2 dan 3. 4 dan 2 berpasangan, kita mencari kombinasi dari 1 dan 3. Jika 4 dan 3 berpasangan, maka kita mencari kombinasi dari 1 dan 2. Nah, semua ini itu masing-masing itu setara F N-2. Jadi kita menggunakan rumus di mana N-1 dikali dengan Fn-2. Nah, kita bisa lihat kita kan tadi pakai N-nya 4. Kemudian N-1 kan N-1 itu berarti 3. Nah, bisa kita lihat dia yang dimaksud 3 di sini adalah sebentar saya rapikan. Yang dimaksud 3 di sini adalah 4 dipasang dengan 1, 4 dipasang dengan 2, dan 4 atau 4 dipasangkan dengan 3. Fn-2 mengacu kepada sisa angka yang perlu kita cari jika 4 berpasangan dengan apa. Begitu. Nah, kesimpulannya dari 2 kemungkinan di atas bisa kita simpulkan bahwa jumlah kombinasi yang dapat terbentuk untuk N orang adalah dengan menjumlahkan kemungkinan ke-1 plus kemungkinan kedua. Ini teori probabilitas. Berarti rumusnya adalah Fn-1 ditambah N-1 kali Fn-2. Di sini kita sudah menerapkan dynamic programming di mana kita membagi Fn tadi menjadi problem yang lebih kecil, yaitu N-1 dan Fn-2. Nanti Fn-1 ini bisa dibagi lagi menjadi Fn-1-1 dan seterusnya. Begitu kira-kira. Nah, bagaimanakah implementasi code-nya? Nah, di sini kita implementasi code-nya cukup sederhana. Terima kasih kepada Geeks4Geek dan forum lainnya. Oke, di sini kita punya sebuah fungsi constraints pairing di mana N adalah jumlah orang. Kita membuat ukuran array int dynamic programming. Di sini nanti kita akan menyimpan hasil subdomain atau subproblem yang sudah kita hitung, subproblem kecil yang sudah kita hitung untuk dipakai kembali. Kenapa dibuat N-1? Jadi kita akan dibuat misalkan jika N-nya adalah 4, maka kita akan buat dari array-nya 0 sampai ke 4. Nah, di sini kita bisa lihat perulangannya cukup sederhana. For i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n, i plus plus.
Nah, di sini if I kurang dari sama dengan 2, maka DPI sama dengan I. Nah, mengapakah demikian? Bisa saya jelaskan di sini bahwa saat berarti yang akan masuk ke dalam if-nya itu dari 0, 1, dan 2 ya, Pak. Nah, 0, 1, dan 2 itu Fn-nya itu semua sama dengan N-nya. Jika F-nya 0, berarti kan tidak ada N sama sekali. Berarti himpunan kosong, tidak ada kombinasi yang terjadi. Berarti 0. Kemudian jika misalkan I-nya sama dengan 1, berarti hanya ada si 1, berarti kombinasinya hanya 1, ya udah 1 itu menyendiri. Nah, jika misalkan Fn untuk I, ketika I-nya 2, berarti kan ada 1 dan 2. Kemungkinannya ada 2, Pak. 1 dan 2 itu masing-masing menyendiri, atau 1 dan 2 itu berpasangan. Jadi makanya untuk dari 0, 1, dan 2 kita pakai DP ke I sama dengan I. Jadi untuk subdomain problem orang ke N 0, 1, dan 2 itu sama dengan dirinya sendiri jumlahnya. Kemudian kita masuk ke yang else. Seperti yang kita ketahui tadi rumusnya ini DPI. Kemudian rumusnya adalah DP I-1 ditambah I-1 kali DP I-2, seperti rumus yang ini. Gitu. Nah, di sini kita sudah menerapkan dynamic programming di mana kita menyimpan hasil subdomain pada yang ketiga, untuk Fn keempat, Fn kelima, dan seterusnya untuk dipakai. Jadi misalkan kita sudah menemukan Fn3 dan 4, itu bisa dipakai untuk mencari Fn5, karena di sini I-1 berarti mengakses Fn4, di sini I-2 berarti mengakses Fn3. Nah, jadi kira-kira beginilah implementasi code dengan metode dynamic programming penyelesaiannya bottom up, di mana kita membangun masalahnya dari subdomain yang paling basic, yaitu mulai dari 0, 1, dan seterusnya sampai menuju N. Nah, nanti di akhir fungsi akan mereturnkan hasil Fn ke N tersebut. Jadi begitulah kira-kira implementasi code dynamic programming dengan metode bottom up untuk masalah friends pairing ini. Semoga jelas dan terima kasih, Pak.